yang terpancar dari wajah-wajah saudara-saudara kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau datang bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau merendahkan diri kita. Kita mau mengadu segala pergumulan hidup kita hanya di hadapannya. Haleluya. Saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Yesus. Dia adalah Allah kita. Haleluya Yesus.
Kami naikkan kepada Bapa di surga, di mana pagi hari ini Tuhan kami semua ada dalam keadaan kuat dan sehat. Demikian kami boleh mengambil bagian untuk datang beribadah memuliakan Engkau. Dan itu sebabnya Tuhan saat ini kami berdoa. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan bawa kami Tuhan untuk menikmati lawatan Tuhan dalam setiap hidup ini. Tak kala kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami boleh menikmati hadirat Allah. Awan kemuliaan turun di tengah kami. Sehingga kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Kami taruh semua di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Engkau perlengkapi dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga semua pelayanan mereka boleh mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Kami yang datang dengan kelemahan dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit disembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai beban berat perkumpulan hidup apapun. Kami percaya, tak kala kami letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan, kami menikmati kelegaan, kami menikmati kelepasan dan kemenangan terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Umat Tuhan yang masih ada di pertengahan jalan, tibahkan mereka dengan damai sejahtera. Bersama-sama kami muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada roh-roh lain yang ingin mengganggu hati pikiran kami untuk tidak bebas memuliakan Engkau, Tuhan Engkau hancurkan semua Bapa. Dan biarlah bebaskan tubuh, jiwa dan roh kami untuk boleh bersekutu memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus Allah yang hidup, kami habiskan ibadat kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita saling menyapa di samping kiri kanan kita. Kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Kita mengatakan Engkau terbesar dan termulia. Hanya Yesus, Dialah Raja kita. Kau terbesar dan mulia. Ada semua
Kita mau menyiapkan hati kita untuk disentuh oleh firman Tuhan, karena Yesus ingin kita bersungguh-sungguh di dalam Dia. Amin. Haleluya.
Engkau begitu peduli dalam hidup kami. Engkau selalu menuntun setiap kami dalam perjalanan hidup ini. Kami tidak akan pernah gentar dan takut sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kami akan menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dan urapi setiap kami umat kepunyaan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kebenaran firman-Mu menuntun bahkan menjadi kekuatan yang baru. Kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan oleh karena anugerah dan kebaikannya saya bisa ada bersama-sama saudara. Minggu yang lalu saya ada di Surabaya di pelayanan dan sekaligus di kantor MP, dan kami memutuskan untuk minggu ini saya sudah tiba kemarin karena sebagai salah satu utusan MP untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi dari rekan-rekan kita jemaat lokal di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kupang, Malaka, dan Rote. Jadi kami sekaligus akan menghantarkan bantuan GBPS Peduli untuk seluruh jemaat lokal, dan kami mendengar dari laporan Pak ND, Pak Pendeta Erasmus, bahwa bukan hanya jemaat lokal, tetapi jemaat, rumah-rumah jemaat juga terdampak dari badai Seroja ini. Dan kita patut bersyukur respon dari seluruh GBPS nasional begitu peduli sehingga kita boleh hadir bersama. Nanti subuh kalau tidak terhalangi, sekretaris MP akan hadir, akan mendampingi bersama-sama dengan saya dan tentunya bersama Pak ND untuk kita bersama-sama melihat beberapa jemaat lokal yang di Kupang dan juga ke Rote dan sekaligus ke Atambua untuk melihat rekan kita di sana yang gereja lokalnya terdampak secara langsung. Saya langsung diminta oleh Pak ND, Pak Pendeta, gembala di tempat ini, ketika saya menyampaikan kehadiran di kota Kupang, langsung beliau minta kalau boleh berkunjung lah, datang dulu lah. Kalau Pak Gubernur sudah perintah, saya susah untuk menolak itu saudara ya, gitu lah. Karena saya bilang siap Pak, gitu ya. Dan saya sampaikan kepada orang tua supaya kali ini saya datang, saya karena tugas organisasi, maka saya wajib untuk melihat kondisi dan melayani bersama di GBPS. Itu saja mungkin perkenalan. Kalau nama pasti ketemu semua sudah tahu, ya kan? Haleluya. Muka tetap sama dari dulu sampai sekarang. Haleluya. Tetap muda katanya. Pak Pendeta itu selalu muda katanya begitu ya. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita. Ini bukan karena perawatan wajah saudara ya. Tapi ini karena semata-mata selalu belajar mengucap syukur. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan tentang berkat mengucap syukur. Saya percaya bahwa tidaklah mudah kita melewati situasi yang sulit dan sukar ini. Waktu hari pertama kejadian terjadi, kita berupaya terus berkomunikasi, baik dengan pihak keluarga, baik dengan Pak ND dan teman-teman. Rote sama sekali tidak bisa kita hubungi. Rekan-rekan di sini juga sama sekali tidak bisa kita hubungi, karena saya selalu terus dikomunikasikan oleh beberapa pejabat dan rekan-rekan di MP. Bagaimana situasi kondisi NTT? Terus saya berhubungan dan akhirnya dapat komunikasi dengan Pak ND. Ya, lalu saya mulai mendapatkan informasi-informasi dan kami langsung melakukan rapat virtual di NPH secara langsung untuk melihat dan mendapatkan informasi. Kita ikuti terus apa yang terjadi di NTT. Bahkan informasi-informasi inilah data-data yang masuk yang menjadi kebijakan kita untuk kita bersama-sama hadir. Nah, hari ini saya menyampaikan tema firman Tuhan tentang berkat mengucap syukur saudara. Nampak saudara ya? Nampak ya? Kalau nggak nampak wajahnya, lihat ke depan saudara ya. Itu kan. Berkat mengucap syukur. Ada beberapa ciri orang yang bisa mengucap syukur. Tentu ini saya bicara tentang kehidupan orang gereja, kehidupan hamba Tuhan, kehidupan orang Kristen. Amin. Ketika saudara dan saya diminta Tuhan mengucap syukur, tentu ada alasannya. Ayo kita baca dulu deh. Kita baca dulu ayat firman Tuhan. Saya lanjutkan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama membaca ayat ini 3, 2, 1. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Nah, saudara memperhatikan bahwa kita berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam situasi apapun juga kita selalu apa? Mengucap syukur. Tentu ini merupakan perintah. Ini bukan seruan, saran, tapi perintah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa sih dasar alasannya perintah ini diberikan kepada kita gerejanya? Karena Tuhan tahu betul ketika gerejanya, jemaatnya, hambanya tidak dapat melakukan mengucap syukur, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah banyaknya terjadi kehidupan yang tidak akan mampu menghadapi persoalan dan kesulitan hidup. Oleh karena itu kita berkata mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal, sama-sama katakan segala hal. Jadi dalam keadaan apapun, mau dianiaya ataupun tidak, mau ditekan ataupun tidak, mau dimiskinkan ataupun tidak, mau diperkaya ataupun tidak, mau mengalami kesukaran, kesulitan, rasa sakit, kesenangan, kebahagiaan, kekayaan apapun juga, kita selalu mengucap syukur. Nah, landasan kita mengucap syukur tentu ada landasannya. Karena orang percaya mengucap syukur itu bukan sembarangan, saudara. Ada berkatnya. Jadi ini perintah ini diberikan Tuhan kepada gerejanya, bukan kepada orang yang di luar umatnya. Kita harus mengucap syukur. Nah, kembali saudara, ciri-ciri orang yang mengucap syukur, ciri orang yang mengucap syukur paling tidak ada 3. Kita boleh lihat ciri-ciri ini. Puji Tuhan. Ini memang televisi mereknya khusus, saudara ya. Ini harus pakai kacamata khusus baru nampak itu tulisan. Nah, ciri orang mengucap syukur yang pertama, dia menunjukkan ketaatan. Jadi gak sembarang orang bisa mengucap syukur, saudara. Kalau bilang, oh syukur, syukur, itu mah mudah. Ciri orang yang bisa mengucap syukur karena dalam hidupnya dia punya ketaatan, obedience yang luar biasa, saudara. Dia diperhimpit, dia diperhambat, dia tetap mengucap syukur. Kenapa? Bukan dia melihat masalahnya, bukan dia melihat tantangan hidupnya, tapi dia melihat statusnya sebagai orang percaya. Dia tahu kepada Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan pasti terbenar. Ciri yang kedua orang yang bisa mengucap syukur adalah punya ketundukan. Ketundukannya luar biasa. Kalau ketundukan ini berbicara tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Istri kepada suami, suami kepada Kristus, jemaat kepada gembala, anak-anak kepada orang tua, pekerja kepada pemimpin. Apapun yang berlaku dan terjadi, kita gak boleh memberontak. Amin. Kita gak boleh berkata, Tuhan aku udah capek hadapi situasi ini, Tuhan. Apa enak saudara mengucap syukur? Gak enak. Nah, oleh karena itu Tuhan berikan orang yang bisa mengucap syukur ditandai dari yang pertama dia punya ketaatan, yang kedua dia punya ketundukan. Waduh, dasar kalau orang-orang hidupnya tunduk pada Tuhan, tunduk pada pemimpin, luar biasa. Sesuatu yang belum kita pahami, belum kita mengerti akan dibuat Tuhan kita untuk bisa memahami dan mengerti. Kelak nanti ketika segala sesuatu itu menjadi berkat bagi kita. Ucap syukur aja. Bagaimana mungkin aku bisa mengucap syukur? Sudah, ucap syukur aja. Kalau perintah datang, ikuti. Tunduk saja, saudara. Ketika saudara belajar tunduk kepada pemimpin, saudara akan dapati bahwa bukan hanya diberkati, tapi akan dipercaya. Nah, ini ciri orang yang mengucap syukur. Ciri yang ketiga adalah kesetiaan. Hari-hari ini terjadi perpisahan, perceraian, pertengkaran dalam hidup pernikahan dan rumah tangga, bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja orang percaya mudahnya bercerai. Ikrar janji nikahnya minta ampun, mantap disaksikan oleh gembala yang memberkati. Dan kedua belah pihak keluarga, bahkan keluarga besar jemaat. Aku setia dalam suka dan duka. Tapi waktu mengalami proses kehidupan pernikahan, mulai memilih jalan masing-masing. Kupilih yang terbaik. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya putuslah semua harapan yang mereka
harapkan pada saat mereka dinikahkan. Mereka mulai mengandai-andai nanti kelak pernikahan aku akan bahagia, punya anak, punya cucu dan bla bla. Tapi faktanya karena proses yang sukar dan sulit, dia belajar tidak setia kepada janjinya. Maka yang terjadi adalah pemberontakan, kehancuran. Tapi kalau dia belajar kepada kesetiaan ikrar janji nikahnya kepada Kristus, kepada gerejanya, maka kesetiaan itu menjadi kekuatan yang tersendiri untuk selalu dia mengucap syukur. Mengucap syukur itu enggak mudah, ada 3 ciri. Nah sekarang saya bawa masuk saudara dalam alasan. Apa sih alasannya orang Kristen harus selalu mengucap syukur? Ada 3 alasan. Alasan yang 4 alasan. Alasan yang pertama karena dia sudah diselamatkan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena saya sudah diselamatkan. Berapa banyak saudara di sini yang belum diselamatkan oleh Kristus? Boleh lambaikan tangan supaya kita tuntaskan sebelum saya lanjutkan. Semua sudah diselamatkan. Oleh apa? Oleh karya Kristus di kayu salib. Kelahiran Kristus di muka bumi ini menuntaskan visi Allah yang besar, yang mungkin tidak ada satu orang pun bisa pahami dan mengerti kalau visi itu bisa dijalankan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah menuntaskan karya keselamatan itu dengan sempurna adanya. Kenapa saya harus mengucap syukur? Karena saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Yang sesuatu sepantasnya dan selayaknya saya tidak bisa menerima keselamatan itu. Tapi oleh karena kemurahan dan kebesaran kasih-Nya, saya bisa mengalami keselamatan. Itu alasan saya harus selalu mengucap syukur. Amin. Saudara punya kemampuan apapun, punya kekuatan apapun, tidak mampu meraih surga itu. Jangankan mimpi tidur di surga, berair aja gak bisa. Nah oleh karena itu Tuhan anugerahkan keselamatan itu pada kita. Mari kita mengucap syukur akan karya keselamatan itu. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Kebaikan. Sama-sama bilang kebaikan. Oh kebaikan Tuhan itu hebat yang luar biasa. Tidak akan ada satu kuasa di dunia ini yang sanggup membatasi Tuhan untuk melepaskan kebaikannya. Maka dicatat oleh Rasul Paulus dengan jelas dalam Roma 8 ayat 28. Allahku turun campur tangan dalam segala perkara yang kita hadapi, yang saya hadapi, yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Untuk apa? Memberikan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan hidup dalam rencana. Jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus mengucap syukur. Alasan yang kedua karena kebaikan. Waduh, kebaikan Tuhan itu gak bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun juga. Orang gereja anak Tuhan selalu cicipi dan nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tadi pagi siapa yang baru yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan? Ada yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan kanannya. Wow, semua mengalami kebaikan Tuhan. Ada yang nafas sesak waktu bangun pagi. Kebaikan Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Saudara, banyak hal yang bisa kita kisahkan, banyak hal yang bisa kita ceritakan, sampai kita bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya banyak alasan yang bisa membuat kita selalu mengucap syukur. Yang ketiga adalah kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir deras kan. Targetnya itu hidup saya dan saudara. Kalau kasih Tuhan terus dialirkan, dicurahkan dalam hidup gerejanya, maka itulah yang menjadi alasan gerejanya harus sadar untuk selalu mengucap syukur. Saya dan saudara harus selalu mengucap syukur karena kasih Tuhan. Aduh, kalau Tuhan mengasihi kita beda dengan cara orang mengasihi kita. Kalau orang mengasihi kita selalu punya kepentingan dan motivasi, betul? Sesuatu yang sangat wajar, manusiawi banget. Tapi kalau lihat cara Tuhan mengasihi kita, tidak ada motivasi, tidak ada kepentingan lain. Yang ada cuma satu saja, karena saudara dan saya layak menerima itu. Kalau diomongin kita gak layak, gimana bisa layak terima kasih Tuhan? Pemberontak, penjahat, penipu, pembohong. Kok bisa sih menerima kasih Tuhan? Tuhan gak mempersoalkan dosamu sebesar apa. Tuhan gak mempersoalkan kekurangan kesalahanmu sedahsyat apa. Gak ada. Hanya satu kasih itu karena
bagi orang berdosa. Kasih itu bagi pemberontak. Itulah sebabnya kalau kita sudah menikmati, menerima kasih Tuhan, maka tidak boleh saudara berhenti mengucap syukur. Amin. Selalu mengucap syukur. Hari-hari mengucap syukur. Waduh, kalau orang bisa mengucap syukur, pasti hidupnya berbeda banget. Usia boleh bertambah, tapi jiwa tetap muda, saudara ya. Puji Tuhan. Seperti Pak Gembala di sini, jiwanya tetap muda. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, alasan mengucap syukur adalah kehendaknya. Itu kehendak Tuhan. Kenapa saudara harus mengucap syukur? Karena kehendak Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Coba saudara lihat wajah-wajah yang mengucap syukur, pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan keceriaan, pasti memberikan kebahagiaan. Tapi kalau wajah yang cemberut, yang datang adalah kemarahan, kegelisahan. Betul ya? Tapi kalau wajah itu mengucap syukur, wow, keren habis. Ada sesuatu yang bisa dinikmati, ada kebahagiaan di tengah-tengah kesukaran, ada kesukaan yang didapati walaupun mengalami kesulitan. Karena selalu mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Iblis tidak mau kita mengucap syukur. Karena iblis tahu ini yang Tuhan kehendaki. Iblis mencoba untuk menghalangi kita supaya kita tidak boleh mengucap syukur. Karena dahsyat banget kalau kita bisa mengucap syukur. Berkatnya dahsyat. Saya cuma bagi nanti 2 berkat saja. Ya, 2 berkat aja kita makan gak habis-habis, saudara. Ya, terlalu banyak berkat orang yang mengucap syukur, tapi saya kunci dalam doa. Karena kalau khotbah di masa pandemi gak boleh lama-lama. Betul ya Pak Kepala ya? Gak boleh lama-lama. Berkat yang pertama, saudara, kita lihat. Berkat pertama, orang yang mengucap syukur, yang pertama memenuhi ataupun mencukupi. Berkat mencukupi dan memenuhi. Kalau saudara mengucap syukur, ini berkatnya. Berkat itu akan mencukupi, berkat itu akan memenuhi lumbung-lumbung kehidupanmu. Kalau sekarang saudara mulai kehilangan cinta, kehilangan kasih satu dengan yang lain, mengucap syukur, nanti Tuhan akan alirkan kembali, penuhi lumbung cinta dan kasihmu. Lalu engkau mulai ekspresikan cintamu kepada pasangan. Tuhan, aku mengucap syukur sekalipun dia pemarah. Aku mengucap syukur kurang ajar Tuhan, walaupun dia selingkuh Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan karena apa yang kau pilih dan kau tetapkan tidak akan pernah salah. Memang yang salah ada pada kita. Tuhan, mampukan aku untuk kembali bisa memenuhi. Tuhan, kuatkan aku untuk kembali bisa mengalami kehadirannya. Kuasa mengucap syukur itu akan memenuhi segala lumbung-lumbung kehidupan kita yang mulai hilang, mulai habis. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Ayo kita baca ayat firman Tuhan ini sebagai contoh bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan kita. Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil apa? Mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, peristiwa ini tercatat jelas bagaimana Yesus memberkati, melakukan karya mujizat untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki. Tapi peristiwa ini hebat banget. Banyak khotbah yang sudah diambil dari kisah ini. Ya, luar biasa sekali. Hanya menceritakan peristiwa-peristiwa keajaiban Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya mujizat, tapi ada hal yang saya mau tarik dari peristiwa ini. Bagaimana Tuhan memenuhi dan mencukupi segala kekurangan yang ada dalam diri manusia. Saudara, pada peristiwa ini benar-benar semua kemampuan yang mereka miliki pun tidak akan bisa mendatangkan berkat ini. Mereka punya uang, punya. Mereka punya SDM, punya. 12 murid, saudara. Mereka punya uang untuk membeli, punya. Tapi sekalipun punya, kata mereka, tidak ada tempat yang menyediakan kebutuhan itu. Tapi lihat cara Tuhan untuk mengalahkan segala ketidakmungkinan itu. Untuk membuat murid-murid sadar tentang bagaimana solusi dan caranya supaya segala kekurangan yang tidak akan bisa pernah mereka cukupi itu bisa tercukupi. Rahasianya cuma satu aja. Maka lihatlah Yesus mengangkat
saudara roti itu. Dia menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Amin. Waktu Yesus bilang aku mengucap syukur, berkat Allah dicurahkan. Coba saudara buktikan ini dalam praktek hidup saudara. Saya selalu ingin bicara tentang keluarga, karena memang di pelayanan saya itu dikenal dengan Yobel Family. Jadi saya betul-betul kalau nilai-nilai hidup pelayanan saya, saudara tanya jemaat, apa sih nilai-nilai pelayanan yang papi gembala di sini berikan? Kekeluargaan. Ada value yang harus saya bagikan kepada jemaat. Karena saya merasakan gak ada faedahnya harta, kekayaan, jabatan, status apapun tanpa keluarga bahagia. Maka wajiblah bagi saudara dan saya untuk membahagiakan keluarga. Gak boleh satu manusia pun dan kuasa manapun merampas hak kita. Hak hakiki orang percaya itu bahagia. Amin. Itulah pertama kali tema paling dahsyat dalam khotbah Yesus. Tema pertama Yesus berkhotbah bukan tentang kekudusan, bukan tentang healing, tapi tentang kebahagiaan. Karena Yesus sudah mau saya dan saudara kehilangan kebahagiaan itu. Maka waktu dia mengucap syukur atas segala ketidakmampuan yang dimiliki oleh murid-muridnya, dia kemana? Ini sesuatu yang manusiawi. Yesus mengucap syukur dan berkat itu memenuhi semua kekurangan dan keperluan mereka. Kalau orang mengucap syukur, hidupnya akan dipenuhi. Orang bisa mengucap syukur, hidupnya akan mengalami yang namanya pemenuhan kepuasan hidup. Dia dapat dikit gak kekurangan, dia dapat banyak gak kelebihan. Amin. Gak ada alasan bagi dia untuk pesta pora, gak ada alasan bagi dia untuk megah-megahan, untuk puji-pujian, gak ada alasan bagi dia. Yang ada cuma Tuhan. Aku mengucap syukur hari Engkau sudah memberi kepercayaan bagi aku untuk bisa melakukan hal ini. Jadi ini berkat orang mengucap syukur, dia memenuhi, dia mencukupi. Maka lihat, Rasul Paulus mendefinisikan kata memenuhi dan mencukupi dalam Filipi pasal 4. Allahku akan mensuplai. Jadi Allah memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku, itu kata diambil dengan kata supply. Makanya ada supplier. Dan bakal habis itu. Karena sumbernya kekayaan dan kemuliaan. Saudara lihat, kenapa Allah bisa memenuhi kita dan tidak akan habis? Karena kekayaan dan kemuliaan. Bagaimana Allah memenuhi kekurangan saudara? Coba saudara, saya ingin tanya saudara. Yang saudara pahami dari Filipi pasal 4 tentang ayat Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku. Ini maksudnya apa? Memenuhi dengan cara apa? Waktu saudara gak punya beras, Allah kasih beras. Waktu saudara butuh uang, Allah kasih uang. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut, nah ini takarannya, kekayaan dan apa sih kekayaannya Tuhan Yesus? Yang selama Yesus melayani 3,5 tahun, Yesus tunjukkan kekayaannya seperti apa? Atau dari Yesus lain sampai dia selesaikan di Bukit Golgota, apa kekayaannya Yesus yang dia tontonkan kepada murid-muridnya? Dia pernah pakai mobil mewah? Dia pernah tinggal di rumah istana? Dia pernah makan yang pesta pura? Apa kekayaannya Yesus? Sehingga Yesus bilang, aku akan memenuhi kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan itu. Saudara, Yesus bilang ini, ikutilah aku lemah lembut. Lalu diberikanlah perilaku keteladanan Yesus untuk menjadi sumber kekayaan yang dicurahkan bagi kita. Waktu engkau mengalami masalah, memiliki yang namanya kesabaran, itu kekayaannya Yesus. Engkau punya pengendalian diri, amin. Aku punya kemurahan hati, itu kekayaan. Sudah tak mungkin lagi tapi sabar, Pak, itu kekayaan itu. Allah memenuhi kau dengan kekayaan apa itu? Kesabaran. Rasa-rasanya mau lemah saja, tapi Allah berikan pengendalian diri, itu kekayaan apa? Amin. Lihat berkat Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang hidup dalam berkat Tuhan, dikatakan di Yohanes 6 ayat 11,
Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Gak bakal habis kan? Sampai memenuhi, bahkan kelimpah. Jadi di berkat yang pertama, memenuhi, mencukupi. Jadi kalau pulang ada masalah, ada persoalan, ngucap syukur. Supaya apa? Supaya kau memenuhi, dipenuhi. Segala persoalanmu dipenuhi dengan jawaban daripada Tuhan. Kau mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Berkat yang kedua, yang terakhir, saudara. Yang kedua adalah keajaiban. Kalau orang mengucap syukur itu yang dialami itu keajaiban. Hal-hal yang ajaib. Ajaib sungguh perbuatannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kisah kesaksian hidup saudara dan saya. Kalau saya ceritakan kesaksian hidup luar biasa. Anak saya nomor 1 tahun lalu baru masuk kuliah ke dokteran. Saya tahu Pak Pendeta Erasmus tahu benar biayanya semahal apa. Saya cuma bilang sama anak-anak saya yang saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan mereka. Papi dan mamamu tidak ada harta, tapi papi dan mamamu dipercayakan Tuhan harta surga yang bisa diwariskan, yaitu firman Tuhan. Perbanyaklah baca ayat Alkitab sehingga engkau bisa dapat menyelesaikan pergulatan. Per hari baca tuh minimal 2 pasal. Kalau kau lagi berat, tambah lagi sampai 5 pasal, tambah lagi sampai 10 pasal. Perbanyak, karena Alkitab sudah memberikan berkat itu. Tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti. Jadi waktu saudara merenungkan membaca firman Tuhan, ia seperti sesuatu yang diperumpamakan. Dia dinyatakan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lihat ayatnya. Yang menghasilkan buah pada, bukan langsung menghasilkan buah, tunggu musim. Dan yang tidak layu, daunnya apa saja yang diperbuatnya. Tapi kalau saudara bangun sampai tidur tidak pernah baca Alkitab, saudara berani nilai firman Tuhan, itu namanya kurang ajar. Kalau saudara dari bangun pagi terbit matahari sampai terbenam saudara tidur lelap, tidak pernah baca ayat firman Tuhan, lalu saudara berani klaim firman Tuhan, itu namanya kurang ajar. Coba saudara lihat wajah-wajah yang diberkati atau wajah-wajah kurang ajar. Ada nggak wajah-wajah kurang ajar di situ? Wajah-wajah kurang ajar itu dia nggak pernah baca firman Tuhan. Ngakunya Kristen, ngakunya jemaat GMS dia, ngakunya pelayan Tuhan GMS dia, jago bermain musik. Kalau WL luar biasa pengakuannya apa? Pandai berkhotbah, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Bertobat saudara. Kalau wajibkan pelayan Tuhan sendiri wajib baca ayat firman Tuhan. 1 tahun harus tuntas baca ayat firman Tuhan. Di tempat saya wajib 1 tahun baca tuntas Alkitab. Saudara mau tuntas 1 hari baca 3 pasal, pasti sampai sebelum tanggal 31 sudah tuntas, saudara. Kita bilang Tuhan berkaya aku, Tuhan berkati aku, tapi sumber kekayaan engkau gak pernah dekati. Jangankan engkau datangi, dekati aja enggak. Lalu saudara berani membaca ayat firman Tuhan dan berani bernyanyi. Mujizat itu nyata di saat aku tak berdaya. Tuhan Yesus langsung bersin saudara. Geli saudara. Tapi kalau saudara sudah membaca ayat firman Tuhan, hari-hari baca. Sebelum masuk bertani, sebelum bertukar, sebelum masuk kantor, sebelum mandi, sebelum melakukan aktivitas, berdoa sejenak menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan kau dahsyat, kau baik, kau sumber kekuatan, perlindungan. Aku percaya keajaiban kau terjadi. Setelah itu kemudian baca. Ayo mas sama-sama baca. Anak-anak ayo kita baca. Jangan lama-lama ya bacanya. Iya tahu. Hari ini kita lepas baca ya. Oke baca. Baca nggak usah pengkhotbah, terus jadi pengkhotbah. Anak-anak sudah sering dikhotbahkan di gereja. Baca aja. Nanti
Nanti lama-lama anak-anak haus. Pak, nggak ngerti Pak, maksudnya apa? Nah, baru jadi pengkhotbah di situ. Amin. Baru jadi pengkhotbah. Baru khotbah itu aja. Saat itu saudara lihat kekuatan Tuhan tidak. Ia seperti. Udah jadi belum? Udah jadi belum? Tolong pahami ayat ini. Tetapi yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti. Udah jadi pohon belum? Seperti. Udah kaya belum? Udah bisa meraih masa depannya belum? Tapi Tuhan sudah lukiskan itu di surga. Amin. 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 Yang kok nggak ada amin di sini, luar biasa. Yang ada tuh amin aja, saudara. Haleluya. Kalau orang yang kesukaan dengan firman Tuhan, Alkitab jamin ia seperti Tuhan lukiskan dia. Wow, keren. Masa depan pasti akan tercapai. Masalahmu akan bisa kau tuntas. Hutang-hutangmu akan terlunasi. Amin. Amin. Ya. Ini nggak ada amin bagian di sini, hutangnya sedikit. Ya, yang tadi saya dengar cuma satu aja, berarti ya dia jujur itu kan. Ya hutang bukan bicaranya masalah materi, ya kan? Dia hutang belum membahagiakan suaminya. Aduh, belum buat kejutan suaminya. Saudara bahagia itu simpel, sederhana. Amin. Kemarin saya dalam pernikahan yang kedua 10 tahun. Saya berdoa Tuhan, pertama kali kami menikah saya jadi sama istri saya. 10 tahun pertama kita akan bawa anak kita anniversary bersama di hotel. 20 tahun kemudian kita bawa anak juga, pasti anak kita udah gede. Tapi nanti 25 tahun kita berdua yang pergi sendiri. 30 tahun kita berdua aja. Kenapa? Cinta itu butuh maintenance. Mahal maintenance-nya. Maintenance cinta istri, cinta suami itu mahal, saudara. Amin. Jadi dengar baik-baik suami-suami, perkuat modal saudara untuk maintenance rasa sayang kepada istri dan keluarga. Saya berdoa Tuhan 20 tahun di hotel. Anak-anak mimpi untuk bisa berenang di hotel yang ada kolamnya, semacam resort itu. Aduh, saya cek mahal semua, bintang mahal. Tapi hak saya tidak boleh dicuri. Hak untuk berbahagia. Lagunya sudah jelas, pendeta juga manusia, punya rasa, punya cinta. Salahkah aku? Bila. Jadi sudah, saya berdoa saja. Anak-anak sudah. Saya puji Tuhan ada yang selalu kan berkat. Ada satu villa kami dapat di daerah Bintang Lalu, saya mulai setting dengan anak-anak. Ya, kami kompak dengan anak-anak. Karena belum pernah kami yang lihat di sinetron di televisi tempat tidurnya ditulis happy anniversary, ada bunga-bunga gitu. Nah, kapan pendeta juga bisa dapat? Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Salahkah bila aku? Nah, jadi saya perlu merasakan itu. Kenapa? Cinta itu bayarannya mahal. Ini suami-suami ini agak sedikit memandang kepada saya. Loh, saudara punya sahabat teman, Pak Eras punya teman datang, pasti diajak makannya di mana? Bakso Yono. Restoran saya ini mahal. Apalagi kalau MP yang datang, betul ya? Loh, berapa habisnya? Kalau saya punya teman datang dari Jakarta, minimal ratus-ratus sampai cucuk. Betul? Betul nggak? Wajar dong, entertain teman. Kita ke kota dia entertain kita kok. Habis teman datang habis. Coba sekali-sekali saudara entertain istri. Ujung-ujungnya kemana? Ke mall, tapi janji nggak boleh beli. Hanya ambil oksigen saja. Wah, ini suami-suami yang nggak tahu diri, saudara. Teman saudara sebentar akan pergi. Dia nggak mau pusing, saudara punya masalah sakit, dia nggak mau ngelap badan saudara. Saudara nggak bisa jalan, dia nggak mau tuntun saudara, nggak pusing. Anak-anak saudara sudah berkeluarga, belum tentu dia bisa datang lihat. Tanggung jawab orang tua membesarkan anak dari masa bayi dalam perut mama. Dengar baik-baik anak-anak ini, jangan kurang ajar dari orang tua. Dari kandungan 9 bulan mama pertaruhan antara maut sampai dia lahir, melahirkan saudara dan saya. Aneh dan sangatlah kurang ajar. Baru bertemu dengan laki-laki itu 5 bulan, beraninya dia berani memberontak dengan orang tuanya. Baru 5 bulan dia bertemu dengan perempuan itu. Tapi kurang ajar perempuan itu dengan laki-laki kita nih.
Oh, kalau saya punya kuda saya kerasin saudara, saya cuci pakai barbie. Betul saudara, saya bilang saudara kok mau diperpanjang? Nah, tadinya Tuhan kasih kamu 70, tapi kamu kurang aja sekali dipotong 10, 2 kali potong 10. Akhirnya tingkat sadar diri kok sudah lewat 50 tahun. Siapa sini mau umur panjang? Angkat tangan saudara. Saudara jangan nanti orang tua sudah pergi baru. Omong kosong air mata itu air mata buaya. Baru ambil jas mahal-mahal, jam tangan tadi. Jangan kasih kelar jas, kasih Bapak Pendeta saja. Buat apa kasih orang yang sudah tidak bisa bergaya-bergaya lagi? Mau waktu dia bernafas. Amin. Ajak mama, papa berikan ini. Makanya saya waktu almarhum mama pergi, saya nggak di tempat. Saya sempat berdoa sebelum Tuhan panggil. Dan saya janji setiap saya dengar papa saya sakit, saya harus berani terbang datang ke sini. Apapun saya akan habis-habiskan untuk orang tua saya. Omong kosong saudara menangis di depan peti jenazah orang tua, tapi nggak berbuat apa-apa. Jangan rasa kita bisa saudara. Kenapa kok pas saya lari ke situ? Pulang saya ngomong. Iya. Saudara, maintenance pernikahan itu mahal. Puji Tuhan. Pas lagi raker kami saya bimbing raker di Batam, di Pontianak tapi virtual. Lalu saya hadir di Batam bersama teman MP yang memimpin kami di situ. Waktunya bersamaan. Saya terus lagi, dapat berkat. Saya telepon di pihak villa, siap Pak, kami sediakan semua permintaan Bapak. Saya bilang, ada nggak dinernya? Aduh, minta maaf Pak, malah saya sudah bayar ke film, ada meja, kan kain putih, ada lilin, ya sih. Aduh, saya sudah bayar, saya sudah setting semuanya. Tapi ternyata pihak villa bilang karena pandemi kami tidak sediakan. Ya sudah kita bilang, siap-siaplah. Saya telepon yang di rumah Siska, kamu tolong bantuin. Bapak Ibu Saudara, kami berangkat ke sana. Saya janjian kita mencukupi semua ya. Lalu kita foto-foto. Datang pas buka Prius. Happy anniversary. Waduh, saya bilang ayo kita cepat-cepat sebelum dirobat rapi gitu kan. Foto dulu. Pendeta juga manusia. Amin saudara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Berapa puluh tahun? Kita perlu kasih tuntun jemaat supaya jemaat ngerti caranya maintenance pernikahan. Sudah punya cucu kalau jalan tembok pegang di tangan baik-baik, jangan lepas, jangan salah pegang orang. Haleluya. Kenapa? Pernikahan itu mahal, itu gereja yang mahal. Sudah punya jemaat ribuan, pelayan ribuan, tapi pernikahan hancur semua. Jaga baik-baik pernikahan, harganya mahal, makanya maintenance dengan baik. Ini enggak, modalnya kecil kok. Coba lihat di jalan di Altari, ulang tahun pernikahan, duduk aja nongol di Altari, minta jamu bakar 1 bagi 2. Puji Tuhan, makanya kita berdoa dulu. Aku mengucap syukur Tuhan hari ini 5 tahun pernikahan. Tuhan berkati kami saling melengkapi, saling memenuhi, saling mendidik Tuhan. Termasuk jamu bakar ini Tuhan. Makan sama-sama. Amin. Indah romantis dah. Kalau perlu datang ke tempat yang jual es krim yang saya tidak boleh sebut merek karena ada rekaman tuh. Nanti dibilang sudah endorse lagi gitu. Nah, beli satu es krim cuma 3.000 atau 5.000 tuh. Betul ya? Beli satu jangan beli 2. Ayo kita ucap syukur buat 2 tahun pernikahan kita. Enak, amin, amin. Kamu kan jalan kasihan anak sana ambil beli itu. Kalau udah 1, sedotannya 1 saja jangan 2. Berebutan sudah tuh sedotan. Wah, itu akan maintenance-nya luar biasa. Jaga betul-betul pernikahan itu mahal, amin. Ini hebat, kasih uang kawan habis-habisan. Ada yang suka masih isi tukang judi di sini ada tidak? Saya dengar katanya di rumah ada orang-orang suka berjudi. Saudara, tukang judi kalau ada judi yang kaya, saudara ubah ini dunia kemana? Yang ada cuma di film tukang judi saja. Jadi saudara mau judi kaya, masuk main film itu pasti kaya.
syarat jangan ada laki-laki sini tukang judi. Kalau perempuan judi, aduh Tuhan ampuni. Ada ya? Soalnya ada. Jangan suka berjudi. Kata bapak rumah berbahaya. Judi itu berbahaya saudara ya. Yang dalam Mazmur 107 ayat 31 saudara, Alkitab berkata dalam Mazmur 107 ayat 31, kita baca 321, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, orang yang mengucap syukur itu, dia mengucap syukur perbuatan Tuhan itu ajaib. Dahsyat perbuatan Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya sakit kemarin bulan Juli sampai Agustus 20 hari, saya pikir saya selesai juga. Dan yang mendampingi saya di kamar cuma istri saya. Kalau saya corona pasti istri saya kena corona. Anak-anak saya jauhkan. Dia ulet merawat saya. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dia gelap badan saya, seluruh badan saya. Sampai saya masuk rumah sakit, saya sembuh, dia sakit karena keletihan dan kelelahan. Ketika saya bau kencing saya ini udah kebangun, dia nggak bisa tidur lagi. Anak-anak kita besar pasti akan pergi tinggalkan kita. Yang mendampingi kita hanya sampai waktu misalnya pendamping kita, istri dan suami. Jadi kalau engkau keluar kota, yang harus ingat pertama itu beli oleh-oleh untuk istrimu, bukan anakmu. Betul saudara? Yang pertama-tama mau beli hadiah untuk suamimu, bukan anakmu. Saya kemana-mana nomor satu harus beli untuk istri, bukan untuk anak. Ada berkat lebih pada untuk anak. Maka kalau istri saya punya pakaian, 90% itu saya yang beli. 90% yang dia pakai saya yang style. Saya betul-betul jaga penampilan, karena dia cerminan saya. Jangan bergaya sendiri potong rambut di barbershop. Istri bisa pusat. Suami 2 minggu sekali barbershop, 2 minggu sekali. Modalnya berapa sekali potong di sini barbershop? Di tempat kami 70.000. Saya 2 minggu sekali potong saudara. Maka istri saya coba untuk mendampingi dia. Aku coba mendampingi, selalu datang ke sana. Waduh, udah berat saudara. Berat. Tapi belajarlah untuk bertahan saudara. Demi keutuhan kau dan aku. Maka perbuatan Tuhan itu ajaib saudara. Keajaibannya dahsyat. Keajaiban Tuhan itu bukan simsalabim kali enggak. Keajaiban Tuhan itu memakai hidup kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan merawat kita dan mempergunakan hidup kita. Saudara mau supaya saudara diberkati Tuhan? Lakukan prinsip firman Tuhan. Jangan pergi berjudi. Tidak akan ada hukum dimanapun juga, kecuali hukum anti melawan. Hukum Tuhan tidak ada pernah orang kaya karena judi. Dengan baik-baik saudara. Mau judi kecil, judi besar. Oh saya marah betul saudara kalau ada suka tukang judi jimat, saya habis, saya bakar dia betul saudara. Di kemudian kami kalau sudah jadian pacaran, sudah menikah? Belum ya? Nah contohnya ini yang masih belum menikah pacaran, sudah jadi dengan cowoknya, wajib dimentor oleh ketua pemudanya. Setelah ketua pemuda serahkan kepada saya, mereka sudah oke Pak. Oke, hari Minggu habis ibadah, habis sebelum doa berkat, Bapak Ibu Saudara, saya akan memperkenalkan pasangan kita yang sudah berkomitmen untuk berpacaran di gereja ini. Mari kami panggil ke depan. Kita doakan mereka. Jaga mereka sampai pernikahan. Baru itu namanya pemberkatan nikah kudus. Jangan tipu-tipu Bapak Pendeta. Semuntah-muntah baru datang ke Bapak Pendeta minta dinikahkan. Saya lakukan ini karena saya jaga saya punya pernikahan juga saudara. Baru saya berani bicara. Banyak kesempatan dan peluang saya orang abdi khidmat Tuhan.
Tapi kita tahu beta ini hamba Tuhan, bukan hamba hantu. Beta jaga pacaran yang kudus sampai pernikahan kudus. Maka beta punya anak rohani menjaga baik-baik. Dan jangan coba-coba kudus sudah tak kasih tahu beta. Waktu jadi bisa pada kasih tahu. Enak sekali. Kapan? Ini jadian diam-diam, makan daging sei diam-diam, nggak pernah ajak bapak gembala. Lalu aku menangis putus datang cari bapak gembala. Itu sedangkan datang di gereja kalau dia ada di situ, gereja jadi korban. Hanya akhirnya Maria sudah bosan cari Andreas, yang dia cari Sultan bin London. Gak heran kalau Lukas susah cari Maria karena kelakuan Maria. Akhirnya dia cari Siti binti. Apa yang terjadi? Karena pacarannya kita nggak jaga kawal. Siapa sih yang sudah punya pacar angkat tangan? Kita lakukan hal yang sama sih. Lalu, saudara kalau mau mengaku sekarang yang punya pacar di sini tandai pacar saudara. Saudara hati-hati dengan dia. Jangan baik-baik, kita ya kalau baik-baik. Kalau pacaran malu mengaku, kita bilang kalau barang siapa malu mengaku aku di bumi ini, surga aku tidak mengakui dia. Nah sekarang kita tanya lagi. Siapa di sini yang sudah pacaran? Kata, dia sudah angkat tangan depan, hanya cukup angkat tangan saja. Yang sudah pacaran, yang sudah menikah jangan angkat tangan. Masa mau pacaran lagi? Iya, Pak Pendeta, pacaran yang laki. Ya, itu. Ini hanya untuk yang belum menikah. Yang sudah berpacaran di sini anak pemuda banyak. Pemuda kami 70 orang, 80 orang saudara. Pemuda kami. Oh, komsel kami dan kakak 4 komsel. Dan sebulan sekali mereka pasti bilang saya selalu tobat tentang hal ini. Ayo. Oh, puji Tuhan Pak Pendeta ternyata banyak yang belum berpacaran masih anak-anak ya. Saya maklumilah saudara ya. Yang pasti jangan jadi bujang lapuk saudara ya. Yang pasti jangan jadi bujang lapuk. Biasanya begitu kalau masih sudah kepala 3 dulu sama kayak promo di mall ya 70 plus 20. Nah, oleh karena itu tanggung jawab gereja. Itu gereja bertanggung jawab dengan anak-anak yang mau berpacaran. Saya sengaja ngomong ini, saudara harus berani datang. Jangan mau menikah saja datang ke Pak Gembala. Enak Pak Gembala itu kerjanya ringan. Waktu pacaran datang, kalau mau tembak sudah tahu peluru. Tanya Bapak Pendeta tahu peluru jenis apa. Pak, saya sudah senang. Yang mana saat itu? Kamu sudah kerja, dia pun baru masuk kerja. Kamu tahu latar belakang keluarga? Syukurnya kamu tahu? Iya. Oke. Tapi nanti kasih jawaban ya. Saya ambil waktu 1 minggu paling lama. Saya coba diskusi dengan perempuan itu, anak muda kamu. Selama ini waktu kamu di gereja kamu ada merasa nggak ada yang memperhatikan kamu? Nggak ada papi. Masa sih? Iya. Tapi tetap kayaknya ada loh cowok yang suka sama kamu. Siapa papi? Papi main-main aja. Loh betul. Menurut papi ini dalam takaran papi aku pandang dengan alam semesta alam roh. Mana berani dia ngomong sama aku, Pi, nggak berani. Dia suka sama yang lain. Ada benih-benih cinta. Udah, akhirnya cowok itu datang. Kamu siapkan pelurumu yang nanya. Tapi ingat kita peresmiannya di mana? Tempat makan dulu yang kita cari. Kamu ajak saya. Ini nilai investasi saudara. Mahal investasi ini. Jangan mau enak-enak aja baru cari sendiri, susah-susah mau cari pendeta kan itu kan. Tembak, pasti terima. Kita sudah survei dulu, pemetaan rohani dulu saudara. Itu tugas pendeta. Maka jangan sungkan-sungkan ceritakan masa pacaran. Supaya kelakuan pacaran itu, kenapa saudara saya harus umumkan di depan gereja? Supaya kita jaga anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Ya betul ya. Jaga baik-baik. Mereka tahu betul masa pacaran yang baik. Sehingga kalau perempuan-perempuan, anak garis dengar, kalau ada cowokmu yang berani tangan panjang, kau tangan panjang tangan, yang suka peluk-peluk, remas-remas, pegang-pegang, saudara langsung berani dengan iman berdiri kan. Dalam nama Yesus aku genting engkau, nyala engkau ini sekadar. Harus begitu, langsung nyala engkau ini sekadar. Saya yakin pasti putus. Dan tipe laki-laki seperti ini jangan jadi gadis suami.
Sewaktu engkau jadikan dia suami, engkau akan menangis berkali-kali. Karena dia sudah punya praktek dan habitat kelakuan kebiasaan seperti ini. Tapi kalau dia menjaga dan dia mau begini, ya, atau apa? Bahasa sekarang itu apa ya? Bahasa yang saya lupa bahasa sekarang apa namanya? Aduh, beb. Kalau agak entakannya kan itu pada dia marah. Kalau dia mau, beb, nah itu mau tuh. Tapi dia tak, beb. Enggak, ada nyambung. Berikan warning. Amin. Kasih warning awal, jangan teruskan. Jangan kasih warning emang dari awal. Beb. Nah, ingat, Pak Pendeta sudah pesan kita ya. Kita buktikan bukan hanya Pak Pendeta yang bisa, kita bisa. Itu. Amin. Ayo kita sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik sama kita. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah kita sudah harus cepat selesai. Mari kita berdiri saudara ya. Kita selesaikan daripada nanti kita lanjut lebih lama. Para pemusik saya minta ke depan memuji. Saya senang sekali hari ini WL Singer memuji luar biasa sekali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedang kita berdiri bersama, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji Dia. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janjimu Tuhan sungguh sempurna. Sampai daya manusia itu sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang
mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagimu. Hidupmu sedang mengalami kesukaran, kesulitan, ucap syukur. Engkau sedang mengalami hambatan, ada himpitan dalam meraih masa depanmu, ucap syukur. Karena keselamatan Tuhan sudah kau nikmati, kasih kebaikannya sudah kau miliki. Sadarilah inilah yang dikehendaki Tuhan. Selalulah mengucap syukur. Engkau akan memperoleh kekuatan yang baru. Engkau akan memiliki semangat yang baru. Engkau akan memiliki pribadi yang optimis dan tidak pesimis. Tidak ada satu kuasa manapun yang sanggup membatasi Tuhan untuk berkarya dalam hidupmu ketika engkau sanggup mengucap syukur. Bukan hanya 5.000 laki-laki yang mengalami berkat, kepenuhan, kecukupan bagi hidup mereka, tetapi saudara dan saya pun demikian akan Tuhan penuhi. Dengan harta dan kekayaannya, Dia akan memenuhi hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib Dia nyatakan bagi hidup setiap kita. Ayo ucap syukur di hadapan Tuhan. Angkat hatimu bersama di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Ayo sama-sama kita ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terluka di dadanya masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan lawan. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada berkat ucapan syukur nyata dalam hidup anak-anakmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Tuhan nyata, Engkau hadir bagi umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dan saya berdoa. Sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
dari Netri. Dan Selasa, Rabu, Kamis jadwal doa pelayan jam 11 siang di gereja. Hari Jumat kita ada jadwal doa puasa bagi seluruh jemaat GBPS Dian. Ada 2 sesi, jam 12 hingga jam 2 dan jam 3 hingga jam 5 sore. Hari Sabtu kita ada persiapan doa untuk ibadah di hari Minggu dan kita kembali bertemu dalam ibadah raya Minggu tanggal 25 April. Baik, setelah ini saya akan informasikan bahwa selama 1 minggu gereja telah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berbagi atau membantu, menolong, mengulurkan tangan untuk kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak badai Seroja beberapa waktu lalu. Saya sudah sampaikan sejak minggu lalu dan saya sudah sampaikan bahwa banyak jemaat gereja kita yang terdampak. Ada yang atapnya terangkat semua, ada yang rumahnya juga hancur, ada yang 1-2 lembar juga sengnya terangkat, garasinya hancur, banyak jemaat kita. Dan pada kesempatan ini gereja akan menyerahkan bantuan kepada jemaat kita yang terdampak secara langsung. Sebelum penyerahan bantuan ini pun pada hari ketiga setelah pasca badai itu, gembala beserta pelayan rekan hamba Tuhan juga sudah langsung mengunjungi setiap jemaat-jemaat yang terdampak, dan hari ini ada penyerahan bantuan berupa sembako. Saya informasikan bahwa bantuan ini bersifat bertahap ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa sekaligus dapat kami bagikan kepada semua jemaat, tetapi ini bertahap. Jadi mohon maaf apabila mungkin ada yang belum kebagian minggu ini, Bapak dan Ibu yang lain itu bisa masuk di dalam bantuan pada tahap yang berikutnya. Mohon untuk dapat dimengerti dan sekiranya apa yang telah dilakukan oleh gereja dapat setidaknya sedikit membantu dan memberkati jemaat GBPS Dian. Saya akan memanggil 3 orang saja sebagai simbolis untuk penyerahan bantuan dampak Seroja ini yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Ketua Tim Diakonia, Bapak Destan Daumanu. Yang pertama Bapak Yan Daumanu, kemudian Bapak Alfonsida dan Bapak Yoneletik. Baik, saya persilakan Bapak Yan Daumanu, Bapak Alfonsida, Bapak Yoneletik untuk secara simbolis saja. Di sini ada 17 paket, tetapi secara simbolis kami akan serahkan kepada 3 jemaat yang terkena dampak langsung akan badai Seroja ini dan akan serta dengan kap-kapnya. Berikutnya Bapak Yoneletik. Ini juga atap rumah dan juga kamar mandinya rusak. Kemudian Bapak Alfonsida ini rumah rusak, ditindih pohon Bapak Alfonsida dan sekarang tidak bisa ditempati, sedang mengungsi di keluarga. Baik, terima kasih. Nama-nama yang lain saya akan bacakan supaya kita dapat mengetahui secara bersama siapa-siapa saja yang menerimanya nanti setelah ibadah berakhir. Sekali lagi masuk dalam doa berkat, dan doa berkat ini sekali lagi saya minta dengan hormat Bapak Pendeta memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk
Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Doa kami khusus bagi setiap gereja-gereja lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu di Kota Kupang, Kabupaten, di Malaka, Rote, Alor, Flores, dan seluruh tempat di Nusa Tenggara Timur yang terdampak langsung badai Soroja. Jemaat-jemaat Tuhan GWS juga yang terkena dampak secara langsung, rumah-rumah jemaatmu yang mengalami kerusakan. Tapi kami tahu bahwa ada kebaikan Tuhan. Pimpin jemaat Tuhan GWS NTT untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Untuk itu kami mengucap syukur buat pengembalahan di tempat ini. Tuhan memberkati bersama dengan seluruh tim pelayan dan jemaat Tuhan. Terima kasih untuk Majelis Daerah NTT, Tuhan terus memberkati sehingga menunaikan seluruh tugas-tugas organisasi dalam berkat penyertaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Bapak Ketua Umum Majelis Pusat, Bapak Pendeta Dr. R.F. Martino, dengan seluruh rekan-rekan anggota MPH dan MPR. Di dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang menopang dan memberkati seluruh rekan-rekan Majelis Daerah CPS Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan seluruh rekan-rekan gembala jemaat lokal se-Indonesia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hari ini kami bisa beribadah dan menikmati halawatan hadirat-Mu. Roh Kudus menjamah kami dan kami bisa mengalami kehadiran Tuhan. Berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi jemaat-Mu. Persembahan umat-Mu Tuhan berkati, pengembalian milik Tuhan, persepuluhan diberkati Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah, kami akan pulang melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mau pulang bersama membawa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Supaya engkau mengangkat kedua tangan pulang dan bawalah bersama berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah dalam kesehatanmu, diberkatilah dalam kekuatanmu, diberkatilah dalam sukacitamu, diberkatilah dalam hidup rumah tanggamu, diberkatilah dalam usaha dan pekerjaanmu. Apa saja engkau kerjakan, engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kasih karunia Bapa, cinta kasih kemurahan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai iman dan pengharapan dalam penantian sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.